Penjam tota mengadi, oh asali po hahapali Al-Fatih. Walima Ustaz, jahapali olatia Al-Fatihah. Ipo baca mula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu mau tawa. Jadi barangkali itu pengantar kami, dan untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama kajian dari narasumber kita, Bapak Ustadz Rahmat Japar. Pertama, sholat ini adalah inti daripada kehidupan kita di dunia. Karena ibadah tertinggi itu adalah sholat, ya. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Ketika kita sudah meninggalkan dunia, kemudian melewati fase alam barzah, dibangkitkan dari kubur, berdiri di hari kiamat. Nah, disinilah yang pertama kali akan ditanya itu sholat. Ya, seberapapun besarnya ketaatan ibu-ibu terhadap suami, bukan itu yang mau ditanya duluan. Bagaimana ibu taat kepada suami? Ya, bagaimana ibu memuliakan orang tua? Bapak-bapak taat kepada orang tua. Bukan itu. Bagaimana kebaikan terhadap tetangga? Bukan itu. Yang pertama kali mau ditanya adalah sholat. Ya, fa in sholuhat, kalau baik ini hisab sholat, maka akan baik semua hisab amalan-amalan setelahnya. Itu kuncinya. Tapi kalau rusak, sejak awal dihisab sholat so rusak, maka semua amalan-amalan yang tadinya full baik itu akan rusak semua. Jadi intinya ini adalah bagaimana kita fikirkan sholat kita. Yang lain insya Allah akan mengikuti, ya. Nah, dalam sholat ini ada hal-hal penting yang harus kita ketahui. Karena berbeda nilai dan kualitas ibadah atau pahala ibadah seseorang yang faham fikih sholat dengan yang tidak faham. Yang sekedar ibadah saya sekedar ikut-ikutan, ya. Ibu tahu dari mana gerakan ini? Ya, saya dulu lihat orang tua saya sholat, tapi tahu ini rukun, saya tidak tahu. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah tanya, apakah sama orang yang beribadah pakai ilmu dengan yang tidak pakai ilmu? Ya kan beda, ya. Makanya butuh pelajaran fikih sholat, ya. Di SMP dulu mungkin sempat diajarkan, tapi kan tidak full, tidak penuh agamanya, ya, pendidikan agamanya. Nah, yang pertama kita bahas rukun dulu. Rukun sholat itu ada 13. Ada mengatakan 14, ada 17. Ini sebenarnya persoalan hitungannya saya, tapi intinya sama, ya. Yang pertama adalah niat. Ini rukun, bagian daripada rukun sholat. Dan niat dalam sholat sudah diajarkan oleh orang tua kita dulu, imam-imam yang membeat kita, kan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau posisinya makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Dan sudah hafal semua itu, ya. Musibahnya adalah menganggap usolli fardhu zuhri, mengucapkan dengan lisan usolli fardhu zuhri adalah kewajiban. Sehingga karena ada orang yang sudah lupa, karena selama sekali dia hafal ini, dia lupa, akhirnya dia tidak sholat. Dulu waktu pembeatan diajarkan apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar bin jami'il badan fardhon lillahi. Karena dia lupa dan dia anggap melafazkan nawaitul ghusla adalah kewajiban, setiap kali mendatangi istrinya sampai mati tidak mandi junub. Iya kan? Nah, padahal mandi junub ya biasa, mandi saja, yang penting ketika membasuh pertama dari ujung rambut sampai kaki itu kita sedang berniat, ya. Guyuran pertama saya berniat mandi junub, tidak harus diucapkan. Begitu juga sholat. Nah, niat ini tempatnya adalah hati. Kapan waktunya? Waktunya adalah beriringan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hadirkan niat saya mau sholat. Begitu. Jadi kalau orang mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, harus dia tarik makna yang usolli itu ke dalam takbiratul ihram. Tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Dia sudah mengucapkan, tapi waktu takbiratul ihram dia tidak hadirkan niat itu, tidak sah sholatnya. Begitu. Jadi niat itu beriringan dengan tarikan nafas Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz caranya mengucapkan Allahu Akbar kemudian sedang berniat? Niat kan tidak diucapkan. Niat kan hanya dalam hati. Nah, jadi rukun yang pertama adalah niat. Nah, niat ini dalam pembahasan niat ada
waktu niat yang harus beriringan dengan rukun pertama dalam gerakan. Ada yang Allah berikan kelonggaran waktu jauh sebelum pelaksanaan ibadah. Contohnya apa? Puasa. Puasa besok ketika terbit fajar. Tapi setelah maghrib hari ini kita sudah boleh berniat. Itu waktunya panjang. Tapi dalam masalah sholat harus beriringan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh menganggap, Ustaz, kan bajalan kamari dari rumah itu kan memang niat mau sholat. Memang niat sholat. Tapi yang dianggap adalah ketika takbiratul ihram. Baik, rukun pertama. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya kan? Sudah berniat Allahu Akbar beriringan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang perlu diperhatikan adalah, ibu-ibu sekalian, ucapan lafaz Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya. Sebagian besar orang salah memahami takbiratul ihram. Dia tidak ucapkan Allahu Akbar, dia ucapkan hanya di dalam hati. Karena dia menganggap takbiratul ihram adalah proses mengangkat kedua tangan lalu meletakkan di atas dada. Bukan itu. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar tidak angkat tangan, dia sah solatnya. Sah solatnya. Berbeda terbalik. Kalau dia angkat tangan tapi tidak mengucapkan apa-apa, bibirnya tidak bergerak, dipastikan dia belum sholat. Nah, gitu, banyak orang begitu. Asal angkat saja. Ya, tidak mengucapkan apa-apa. Giliran tanya, kenapa tidak bertakbir? Tadi kan coba angkat tangan. Takbiratul ihram itu bukan dari angkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Dan itu harus jelas. Setiap huruf harus jelas, harokatnya, syakalnya. Tidak boleh membawa dengan nafas. Allah Akbar. Saking mubah khusyuk, justru tidak sah sholatnya. Allah Akbar. Apa yang hilang? Harus jelas itu. Allahu Akbar. Ya, jadi jelas ya. Banyak orang yang harus diingatkan dalam masalah takbir. Allah Akbar. Ya, ini salah. Ini keliru. Ya. Kemudian itu rukun yang kedua. Sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan. Ketika mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Tangannya berhenti sampai di daun telinga, sejajar dengan daun telinga. Begini, Allahu Akbar. Akbarnya sudah selesai. Ketika menurunkan tangan sudah tidak ada lagi lafaz Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah, biasanya kita Allahu Akbar, ya kan? Nah, tapi sah? Selama ini sah, tidak masalah. Cuma lebih baik sampai di Allahu Akbar, kemudian pas menurunkan tidak ada lagi zikir. Kemudian masuk pada rukun selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Di sini kita tahu membaca iftitah apa hukumnya? Oh, ternyata bukan kewajiban, bukan rukun, hukumnya sunnah. Yang buru-buru tidak mau panjang-panjang sholatnya, dia tinggalkan tidak masalah. Nah, jangan jadi beban. Saya tidak mau sholat terlalu panjang. Kenapa harus baca iftitah? Ya, macam-macam. Harus baca surat setelah Al-Fatihah. Enggak. Jadi kalau ibu-ibu, kalau hafal rukun sholat, gampang mau sholat. Karena saya bisa bedakan. Oh, karena tidak masuk di rukun sholat berarti sunnah. Orang berarti boleh ditinggalkan. Begitu. Kalau buru-buru di bandara, dia kerjakan dari iftitah, dia baca, kan ketinggalan pesawat. Baik. Setelah itu masuk iftitah. Iftitah hati-hati. Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, hati-hati. Bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Sehingga kalau mau sir, Ustaz, saya organisasi A, bagus. Kenapa? Jadi kalau saya baca Fatihah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dibaca dalam hati. Anda selama ini bertahun-tahun tidak sholat. Kenapa? Sir itu, membaca sir bukan jahar, melirihkan bacaan bismillah dalam sholat bukan berarti tidak dibaca. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, jelas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya mana? Dalam hati. Tidak sempurna.
surah Al-Fatihahnya, dan karena dia rukun berarti sholatnya tidak sah. Nah, banyak orang kesalahannya begitu. Bismillah dia tidak baca karena menganggap dalam hati. Sir bukan berarti tidak dibaca, tetap dibaca. Perbedaan sir dengan jahar adalah sir dilirihkan kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Baik. Nah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, baca tartil sampai waladdallin. Berikan setiap huruf haknya, tidak boleh dikorupsi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kalau disambung jelas di sambungan. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dina. Tidak boleh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dina. Kenapa kalau baca nanti nunnya tidak sempurna? Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Kalau itu mau sambung. Tapi lebih baik dalam Al-Fatihah baca satu-satu supaya bisa ditadabbur. Nah, setelah waladdallin disunahkan baca amin. Yang imam tetap membaca amin. Makmum bersamaan bacaan amin dengan imam. Ya, kalau imamnya masih bernafas, biarkan dulu dia bernafas, kemudian ketika amin sama-sama amin. Jangan mendahului amin daripada imam. Karena makmum siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam, dan saat itu malaikat juga mengaminkan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Bayangkan cuma modal amin. Ya, tidak buru-buru dalam amin, tunggu imamnya. Tapi ada imam yang tidak paham fikih salat, dia tidak baca. Dia biarkan makmum yang baca amin, tapi sah sholatnya. Setelah membaca Al-Fatihah, boleh ibu menambah surat-surat pendek, panjang, terserah. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga orang yang tidak jaga sholat bilang, apa yang memberatkan kamu tidak sholat? Sholat saja, karena yang dibaca cuma Al-Fatihah. Maha hafali oleh bukan Al-Fatihah. Penjam tetap mengadi, asal ipo hafali Al-Fatihah. Walima Ustaz, jaha hafali olati Al-Fatihah. Ipo baca mula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu mau tawab. Ya sudah, kalau tidak baca Al-Fatihah apa? Ganti dengan zikir. Zikir yang 7 jenis zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah. Pokoknya 7 jenis zikir untuk mengganti Al-Fatihah. Lihat bagaimana orang tidak hafal Al-Fatihah, dia tetap wajib sholat tapi mengganti dengan zikir. Ustaz tidak hafal zikir. Iya, tidak hafal zikir. Sedangkan Al-Fatihah yang sering dapat dengar tidak hafal, apalagi yang tidak jaga dapat dengar. Ya sudah, yang paling terakhir tetap wajib sholat. Coba bayangkan, gugur kewajiban orang tidak hafal Al-Fatihah, baru tidak hafal apa-apa, tidak gugur. Wajib sholat, tapi Al-Fatihahnya tidak dibaca, cuma dia berdiri selama durasi orang membaca Al-Fatihah. Misalnya membaca Al-Fatihah 1 menit 20 detik. Dia berdiri setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1 menit 20 detik dia berdiri. Tidak baca apa-apa. Setelah itu ruku. Bayangkan, tidak gugur kewajiban, Pak. Apalagi gaga lahulio, gaga pomngadilio, wajihem tabiyah. Kemudian setelah itu, ini soal rukun yang ketiga. Masuk ke rukun yang keempat adalah ruku. Nah, ruku adalah proses membungkukkan punggung kita, ya, membentuk 90 derajat. Jadi kepala rata dengan punggung kita. Tidak boleh terlalu maruku begini, ya. Sama dengan kambing yang melihat betinanya misalnya, tidak boleh. Jadi dia rata. Dimana kalau diletakkan gelas, itu gelas yang ada air tidak tumpah. Nah, meletakkan kedua tangan di lutut hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang ruku tidak meletakkan tangan di atas lutut, sah rukunya. Lalu Ustaz, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi bukan rukun, hanya sunnah. Hanya sunnah. Sehingga kalau ibu-ibu ketika ruku tidak sempat membaca apa-apa, maka sudah sah sholatnya.
Nah, ini gampang sekali mau ajak orang yang sholat untuk pemula yang belum hafal apa-apa. Bilang saja beken ini. Tidak usah baca subhana rabbiyal azim karena itu cuma sunnah. Sambil bahafal, sholat saja. Yang penting gerakan-gerakan ini yang rukun-rukun ini. Baik, membaca subhana rabbiyal azim 3 kali atau minimal 1 kali sunnah. Tidak baca apa-apa, sah sholatnya. Yang penting baruku. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal adalah proses di mana tubuh kita berdiri tegak kembali. Tidak boleh belum tasandar baik-baik, belum tabadiri baik-baik langsung sujud. Karena itu rukun. Sehingga kalau ada orang yang baru begini langsung sujud, tidak sah sholatnya. Karena dia meninggalkan rukun i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri tegak. Berarti kalau bongkok-bongkok begini bukan i'tidal. Ya, harus sempurna. Kembali ke posisi semula waktu takbiratul ihram. Jadi kalau orang babakuriki apalagi dalam sholat tarawih, ya kan? Belum i'tidal baik-baik dia langsung Allahu Akbar, apalagi dia sudah gabung sami Allahu Akbar. Tidak sah sholatnya. Dia Allahu Akbar. Ukuran dia i'tidal berapa lama Ustaz? Ukurannya adalah durasi membaca Rabbana walakal hamd. Sudah, so boleh itu Rabbana walakal hamd. Mil as-samawati wal ardh itu tambahan, boleh. Kemudian setelah itu sujud. Rukun berikutnya adalah sujud. Yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima. Sujud. Sujud 2 kali adalah rukun. Jadi kalau ada yang baru sujud buat 1 kali, tidak sempurna sholatnya dan batal sholatnya. Jadi harus 2 kali sujud. Rukun yang keberapa itu? Yang keenam. Membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi proses meletakkan 7 anggota badan di atas lantai atau tanah adalah rukun. Adapun membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adalah sunnah. Sehingga kalau tidak sempat membaca apa-apa, hukumnya sholatnya sah dan tidak masalah. Tapi lebih baik tetap membaca. Rukun selanjutnya yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana posisinya? Harus tegak berdiri. Tidak boleh bongkok begini. Tidak boleh. Ya, harus tegak. Duduknya seperti tahiyat awal. Ukurannya membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi ingat, itu bukan rukun. Itu hanya sunnah. Proses duduknya di antara 2 sujud itu yang rukun. Baik, gerakan semua kan? Nah, ada jadi rukun salat itu ibu-ibu ada 2. Rukun salat qauliyah yang bersifat ucapan, ada yang fi'liyah bersifat gerakan. Yang ucapan tadi apa? Allahu Akbar. Adapun gerakan angkat tangan bukan rukun. Nah, sekarang terbalik. Sujud itu adalah gerakan, dia rukun. Adapun membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adalah sunnah. Begitu. Nah, sekarang duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian setelah itu adalah kalau sudah rakaat yang kedua membaca duduk tahiyat yang pertama. Tapi itu bukan rukun. Duduk tahiyat yang pertama dan membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai Allahumma shalli ala Muhammad, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, kita lewati ini. Masuk pada rukun yang ke-9 adalah duduk untuk tahiyat akhir. Duduk untuk tahiyat. Duduknya untuk tahiyat akhir dengan posisi tahiyat tawarruk. Tawarruk itu yang sama dengan tahiyat akhir, yang mohon maaf bokong terletak di atas lantai. Atau duduk iftirashi, duduk model tahiyat awal, boleh, dua-duanya boleh. Mohon maaf kalau yang agak gemuk susah mau tawarruk, boleh duduk sama dengan tahiyat awal. Tidak masalah. Yang penting duduk. Itu rukun yang ke-8. Yang ke-9 membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Itu adalah rukun. Kemudian membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah adalah rukun. Membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sampai di situ. Allahumma shalli ala Muhammad adalah rukun. Adapun tambahan wa ala ali Muhammad itu adalah sunnah. Jika ibu baca cuma setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, sah salatnya.
Tidak bertambah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sunnah. Tapi sunnahnya abad, nanti ada pembahasan sendiri. Nah, disunnahkan setelah itu membaca sholawat Ibrahimiyah, kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang yang buru-buru dari sholatnya, dia mau ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan mobil, ketinggalan bis, kemudian dia baca Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sah sholatnya. Ini lihat bagaimana kemudahan orang yang belajar ketika beribadah dengan yang tidak mau belajar, ya kan? Lebih mudah karena faham. Nah, setelah itu rukun yang selanjutnya adalah salam. Salam yang menjadi rukun adalah salam pertama. Adapun salam kedua adalah sunnah. Sehingga kalau ada orang yang begitu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, keluar angin, sah salatnya? Sah, karena dia sudah melakukan rukun yang terakhir. Ya, rukun dalam salat, ya, bagian daripada gerakan adalah salam. Jadi salam yang kedua adalah sunnah. Terus harus disyaratkan Ustaz, kanan dulu baru kiri? Enggak. Kalau ada yang lupa, Assalamualaikum, langsung Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama ke kiri, sah salatnya. Yang penting basalam. Ya, yang penting basalam. Jadi mau kanan atau kiri yang penting basalam. Tapi sekarang juga Assalamualaikum warahmatullah. Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah sudah, so gugur DP salat. Sudah selesai. Berarti yang sunnah dia bikin di kanan, yang wajib, yang rukun dia bikin di kiri. Tidak masalah begitu. Tidak usah bingung. Pulang ulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah. Yang pertama yang ke kiri itu sudah menggugurkan, menyelesaikan sholat. Nah, ketika salam yang pertama dianggap dia sudah keluar dari sholat. Rukun yang ke-13 yang terakhir adalah at-tartib. Tertib. Apa maksud tertib, Ustaz? Tertib artinya berurutan. Tidak boleh mau kasih duluan yang rukun keempat daripada rukun yang pertama. Harus berurutan. Tidak boleh sujud dulu baru ruku. Tidak boleh. Ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Selebihnya selain ini semua adalah sunnah. Nah, dalam sunnah ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Tapi mau panjang lagi kalau mau bahas. Nah, insyaallah ada waktu tersendiri pembahasan itu. Sampai di sini yang penting sudah bisa membedakan mana rukun dulu, mana sunnah. Nah, sudah tidak bingung lagi. Karena sunnah ini ada terbagi dua, sunnah hayat, sunnah ab'ad. Sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Sunnah ab'ad perlu sujud sahwi. Nah, supaya mudah cari tahu saja mana sunnah ab'ad yang membuat kita harus sujud sahwi. Kalau orang sudah tahu sunnah ab'ad, selebihnya semuanya berarti sunnah hayat. Begitu, itu gampangnya. Tadi kan kita sudah tahu rukun. Oh, berarti selain daripada disebutkan rukun berarti sunnah. Sekarang orang tinggal mau cari tahu mana sunnah ab'ad yang harus sujud sahwi dan mana yang sunnah hayat yang tidak perlu sujud sahwi. Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, sampai di sini kita buka dialog, diskusi, dan saya kembalikan dulu pada siapa? Pada Pak kedua lupa. Alhamdulillah, terima kasih Pak penceramah narasumber telah memberikan uraian tentang fikih sholat. Ini baru awal, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kedua lo Pak Ahmad, kalau yang di samping saya mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sebagai narasumber yang saya hormati, teman-teman atau rekan-rekan yang saya hormati, mungkin pertanyaan saya ini di luar dari tema tadi rukun, tetapi namun ini masih menyangkut tentang sholat, Pak. Yang pertama pertanyaan saya adalah masalah masbuk. Apakah kita boleh masbuk, maksudnya berimam pada orang yang masbuk? Itu yang kedua. Yang pertama. Bermakmum. Jadi kita bermakmum pada orang yang masbuk.
Karena itu yang sering saya lihat dan mungkin juga sering dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari. Kemudian yang kedua adalah tentang kasar dan jamak dan kasar. Jadi kita membedakan dan mengumpulkan sholat itu terutama dalam perjalanan, Pak. Karena kita sering keluar daerah, jadi yang saya tanyakan adalah misalnya tentang sholat kita sholat zuhur pada waktu asar. Apakah yang didahulukan adalah zuhur kemudian asar, atau asar dulu kemudian zuhur? Itu yang kedua. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Mungkin ada rekan-rekan lain lagi yang bisa menanyakan sesuatu yang perlu kita. Terima kasih Pak Ahmad, dan mungkin ada tambahan juga pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Iya. Jadi yang pertama tadi telah diuraikan rukun sholat. Nah, kalau saya mungkin bertanya tentang syarat sahnya sholat. Jadi mungkin salah satu dari sahnya adalah azan. Ya. Nah, dalam situasi yang ada sekarang dalam masa pandemi, itu kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Nah, saya sholat di rumah, tapi tidak azan, mengikuti azan yang ada di masjid. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Apakah sholat saya itu sah atau bagaimana? Jadi itu dulu dari saya, dan mungkin nanti selanjutnya akan ada pertanyaan lagi bagi teman-teman saya. Mungkin ada yang dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam sujud itu, apalagi sujud terakhir itu adalah kita lebih dekat dengan Allah. Apakah bisa saya membaca doa istighfar pada waktu sujud terakhir itu, seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa dan seterusnya? Apakah bisa saya terakhirnya? Iya. Apakah boleh saya membaca itu Pak Ustadz? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai qobliyah subuh. Kita tahu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan melebihi dunia dan segala isinya. Nah, ketika ada satu saat kita terlambat bangun, kemudian kita tidak mendapati qobliyah subuh ini, kebetulan kita sholat berjamaah di masjid, memang ada rasa penyesalan luar biasa Ustadz. Apakah kita bisa menggantinya atau bagaimana solusinya itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih teman-teman. Mungkin untuk sesi pertama 4 pertanyaan dulu ya, dan untuk selanjutnya kami persilakan pada Pak Ustadz. Ya, ada yang menitipkan salam ya dari Aiko. Barakallahu fiik, titip salam untuk teman-teman alumni 83. Ada Pak Haji Dias Niode ya, barakallahu fiik Ustadz. Wa fika barakallahu Pak Haji. Ada Pak Wahid Badu dari Tulang Hula juga ikut menyimak. Insyaallah pahalanya untuk kita semua yang menyelenggarakan kegiatan ini. Masuk pada jawaban. Yang pertama adalah masbuk kepada bermakmum kepada masbuk. Boleh. Saat dia masbuk, dia bagian daripada sholat jamaah. Tapi ketika jamaah itu sudah salam, Pak Imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kan harus melanjutkan rakaat yang tersisa. Saat dia melanjutkan rakaat yang tersisa, berarti dia sudah menjadi sholat sendiri. Nah, karena dia sudah menjadi statusnya sholat sendiri, maka boleh diangkat menjadi imam. Boleh. Tapi lihat saja, kalau misalnya dia sudah rakaat terakhir dan sudah lebih daripada sudah selesai ruku, maka jangan lagi gabung sama dia. Ya, kalau 2 orang sholat berjamaah sendiri.
Karena nanti kita tidak dapat lagi jamaah. Ya, ukuran dapat 1 rakaat kan ruku. Kalau sudah bangkit dari ruku dan dia sudah rakaat terakhir, maka tidak perlu lagi gabung dengan dia. Karena percuma, kita tidak dapat kecuali sendiri. Dan sudah sendiri paksa saja ikuti gerakan yang tersisa dari dia. Tapi kalau 2 orang lebih baik sholat sendiri, berjamaah. 2 orang itu berjamaah sendiri. Begitu. Daripada gabung sama dia, cuma berapa detik ke sana, sudah pisah masing-masing kan? Ya. Kemudian sholat jama'. Sholat jama' ada 2 model, ada 2 macam. Yang ada yang bisa ditakdim, ada takhir. Jadi sholat jama' adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Zuhur pasangannya asar, asar pasangannya zuhur, bolak-balik saja. Maghrib dengan isya, isya maghrib. Yang tidak ada pasangan, yang jomblo sampai hari kiamat, ya subuh. Dia tidak bisa dijama'. Tidak boleh, Ustaz, so capek sekali saya Ustaz, so capek sekali, kayaknya tidak entah bangun sholat subuh. Boleh ini subuh saya mau jama' dengan zuhur? Tidak boleh. Tidak boleh, dia tidak bisa dijama'. Ya, apalagi subuh mau qasar. Ya, yang boleh mau qasar cuma zuhur, asar, isya 4 rakaat. Tidak boleh mau qasar maghrib jadi 1,5 rakaat. Subuh jadi 1 rakaat. Baik, jama' tadi menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Takdim didahulukan, dilakukan di sholat yang pertama. Takhir ditunda sholat pertama ke sholat yang kedua. Nah, tadi kasusnya adalah misalnya sholat zuhur ditunda ke asar. Itu takdim, takhir. Baik. Manakah yang didahulukan? Zuhur atau asar? Sekarang kita berada di asar. Berarti haknya asar ini sekarang. Iya kan? Tapi tetap berlaku kaidah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah Allah tetapkan waktunya. Urutan sebelum asar kan zuhur. Ya sudah, walaupun di waktu asar zuhur duluan. Zuhur duluan. Habis itu Ustaz, selama ini saya praktekkan asar duluan baru zuhur. Sah salatnya? Sah. Tidak perlu diganti. Sah salatnya. Tidak masalah. Tapi yang paling kuat yang didahulukan adalah zuhur baru asar. Walaupun itu waktunya asar. Ya. Beda kalau qadha. Beda kalau mengqadha. Letuluhu. Ya. Tuluhnya jam 11:30. Lopu omai 5 jam 7 malam. Ya kan? Memang tak tidur betul. Ya kan? Sering karena capek. Ya. Bangun kamar kayak tidak sadar begitu, lanjut tidur terus. Bangun jam 7. Berarti masih waktu apa? Tidak, masih waktu maghrib. Kan jam 7 belum masuk isya itu. 7:15 baru atau 7:30 baru masuk isya. Selama belum masuk isya, berarti apa yang dia lakukan hari itu, saat itu? Maghrib. Maghrib dulu, karena memang waktunya semua keluar. Setelah itu baru tarik dari zuhur baru asar. Kenapa bukan asar baru zuhur? Tadi kan maghrib dulu. Ya sudah, maghrib itu karena semua keluar DP waktu. Maghrib Anda kerjakan adaan, tapi untuk zuhur dan asar qadhaan. Ya, jangan anggap jama' karena bukan penyebabnya. Tapi ini qadhaan. Usolli setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai maghrib berdiri lagi. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Semua salat yang sudah tinggal keluar dari waktu qadhaan, bukan adaan. Adaan itu yang memang masih waktunya. Itu perbedaan qadhaan dengan adaan. Tidak masalah. Itu kan cuma disunnahkan, ya. Baik. Cuma maksudnya supaya tahu kapan penggunaan qadhaan dengan adaan. Karena banyak yang salah paham ini qadhaan dengan adaan. Qadhaan berjamaah, adaan sendiri. Dari mana ini? Ya kan? Adaan itu DP waktu sekarang, qadhaan itu yang keluar dari waktu. Tetap 4 rakaat. Tetap 4 rakaat. Jangan Ustaz, merasa bersalah saya. Jadi 4 rakaat saya mau tambah 2 rakaat. Jadi 6 rakaat. Tetap 4 rakaat. Baik, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Jadi jama' itu Pak Haji, kalau sholat jama' takhir tetap zuhur duluan baru asar, atau maghrib duluan baru isya. Sekarang syarat sah sholat. Azan dan iqamah bukan bagian dari syarat sah sholat.
Dia cuma masuk sunnah sebelum sholat, menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk. Ya, laki-laki perempuan, laki-laki disunnahkan untuk azan iqamah. Untuk ibu-ibu dibolehkan jika yang sholat hanya ibu-ibu semua. Tapi kalau ada laki-lakinya tidak dianjurkan untuk azan atau iqamah. Baik. Itu. Jadi syarat sah sholat apa? Yang pertama harus suci. Suci dari apa? Najis. Apa saja? Badan, tempat sholat, pakaian. Baru tempat sholat. Tidak susah ini mbak ibadah. Tempat sholat itu harus suci. Cuma yang mau dapat taruhakan 7 anggota badan. Cuma dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, ini ujung-ujung jari kaki. Cuma itu. Kalau ada najis di bawah dada, selama tidak tersentuh, sah sholatnya. Jadi jangan, di sini ada kotoran, mau sholat di sini tidak sah. Enggak. Di sini ada kotoran, di sini ada kotoran, di sana ada kotoran, di belakang ada kotoran. Selama yang saya mau pakai sujud itu tidak tersentuh dengan anggota badan saya, ada najis, tapi tidak tersentuh dengan anggota 7 anggota badan saya, sah sholat saya. Ya gitu, begitu. Jangan memahami tanpa ini satu hamparan suci semua, tidak. Pakaian juga begitu, badan juga begitu. Setelah salam ternyata pakaiannya kita temukan ada najis, sudah ulang sholat karena tadi tidak sah. Apalagi suci dari hadas kecil, hadas besar, apalagi menghadap kiblat, gitu. Ini apalagi menutup aurat, itu. Ternyata setelah sholat orang dapat tahu, baru sadar tak buka aurat, ya ulang. Makanya beberapa masjid untuk laki-laki, mohon maaf kalau laki-laki kebanyakan, ya kan, ketika mau ruku atau sujud tak buka celengan. Ini sampai 4 rakaat tiap kali mau sujud tak buka dari celengan bagian belakang, tidak sah sholatnya. Makanya beberapa masjid menyediakan rompi, rompi supaya orang yang DP kaos pendek ketat begitu mau ruku atau sujud kelihatan, tertutup auratnya. Jadi azan maghrib, azan dan iqamah bukan bagian dari syarat sah sholat. Tapi pertanyaannya kan tadi bagaimana saya mau pakai azan dari apa tadi Pak? Azan masjid. Iya, tapi lebih baik Pak kalau mau sholat di rumah tetap azan sendiri, iqamah sendiri. Cuma dengan suara sir. Jangan bikin macam di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap suara pelan. Cuma tetap disunnahkan. Kalau langsung iqamah tidak azan tetap dapat pahala. Tidak iqamah, tidak azan, langsung sholat, ya sah sholatnya. Karena tidak ada hubungannya, cuma sebagai penanda waktu sholat. Ya. Bukan bagian daripada syarat sah sholat. Kemudian, Ibu, pertanyaan selanjutnya, membaca istighfar saat sujud. Boleh. Selama yang dibaca bahasa Arab, doa. Ya, doa bahasa Arab. Ya Allah, saya Ustaz setiap sujud berdoa supaya suami saya tidak poligami. Yang penting bahasa Arab. Begitu. Yang penting bahasa Arab. Baru DP bahasa Arab apa? Nah, boleh nanti WA japri sama saya. Berarti Pak, DP suami ternyata berdoa setiap sujud, ya Allah, bukakan pintu hati istri saya untuk saya poligami. Nah, yang penting bahasa Arab. Apa DP bahasa? Silahkan japri sama saya. Tinggal baku lawan doa ya. Sampai lebih kuat. Kemudian, jadi Ibu tidak harus di sujud akhir ini Mbak baca doa. Setiap sujud itu boleh dibolehkan membaca doa, ya. Tapi jangan dipraktekkan oleh imam, ya. Bayangkan imam yang tiap sujud baca doa panjang sekali, ya. Masya Allah. Setelah salam saya pastikan takmir langsung rapat, jamal pemakai, nggak usah panggil-panggil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, apakah boleh diqadha? Boleh. Ada 5 waktu dilarang untuk sholat, ya, diantaranya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu ukurannya dari terbit fajar, dari terbit matahari sampai setinggi tombak. Itu adalah waktu yang dilarang. Kecuali orang yang mengerjakan qadha sholat sunnah subuh. Ya, tak bangun kamar so azan. Tak bangun kamar so sholat. Berarti kan tidak dapat, baru dia sholat di masjid. Berarti tidak dapat apa? Sholat qabliyah. Nah, setelah sholat dia berdiri kemudian sholat qadha, ya. Usolli rakaatain sunnatal fajri qadhaan lillahi ta'ala. Repot, sudah enggak usah pakai bahasa Arab. Nah, itu
jawaban untuk pertanyaan. Yang keempat sudah selesai semuanya ya. Ya. Tadwal kalau masih ada. Tadwal. Bagaimana itu kalau sekarang sering mendapati imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu Ustaz kurang kasih baca itu panjang pendeknya pengucapan hurufnya tolong boleh tegur dia. Al-Fatihah? Iya, Al-Fatihah Ustaz. Motogor ini dalam sholat atau di luar sholat? Hah? Oh, dalam sholat? Iya, bacaan Al-Fatihahnya itu kurang iya, kita sebagai makmum apa saudara itu harus motogor. Iya, paham. Begini, Al-Fatihah adalah rukun. Jadi kalau memang ada kesalahan, ya berarti mengurangi kesempurnaan rukun, dan itu mengurangi kesempurnaan sholat. Selama dia tidak sengaja masih sah sholatnya. Tapi kalau macam saya, Ustadz Reza, ya, yang kami belajar Al-Quran di S1, di S2, kami tahu hukumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kami sengaja ganti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang awam pasti tidak bisa bedakan. Susah sekali. Tapi kalau saya sengaja Alhamdulillah, batal sholat saya. Dan tidak sah sholat kita semua, karena saya imam. Tapi kalau Ustadz mau seleksi kamar orang satu jamaah di masjid itu, Alhamdulillah semua. Tidak ada yang bisa kasih beda. Tidak ada yang bisa Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Ustaz mau seleksi kamar semua jamaah yang ada di masjid itu semua Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ya sudah, kasih maju juga yang paling bagus, yang paling sedikit kesalahannya. Begitu, dimaafkan, tidak harus ditegur, tidak usah. Ya, tinggal di Pak Imam. Kebetulan ini ada daurah Imam Khatib. Saya biayai kamar Pak Imam Pebentor pergi belajar dulu di Imam Khatib. Begitu, tidak apa-apa. Cara menegur terbaik, tidak usah tegur dalam sholat, kecuali kalau dia lupa rukun-rukun yang lain, ya. Nah, itu boleh diingatkan subhanallah, ya. Baik, ada pertanyaan dari, mohon maaf, Aiko ini ibu atau bapak ya? Ibu ya, Ibu Aiko. Ahlan sahlan Ibu Aiko. Bacaan tahiyat akhir pakai Sayyidina atau tidak? Tidak usah pakai Sayyidina kalau dalam sholat. Semua sholawat dianjurkan pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina, kecuali sholawat yang dibaca dalam sholat. Kalau sholawat dibaca dalam sholat tidak dipakai Sayyidina. Tapi kalau pakai Sayyidina bagaimana Ustaz? Ya boleh, pendapat ya, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan boleh pakai Sayyidina. Ya, selama ada ulama yang muktabar yang diakui mengatakan boleh, ya boleh. Tapi kita, karena dalam solat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat, berarti harus berpatokan pada tata cara solat Nabi. Karena Nabi tidak menggunakan Sayyidina, ya kita pakai Sayyidina. Tapi kenapa di luar solat kita pakai Sayyidina? Banyak dalilnya pakai Sayyidina. Ya. Baik, ada lagi? Kalau sekarang Ustaz itu ada himbauan untuk sholat jaga jarak, gimana itu Ustaz? Apakah sholat kita sah atau bagaimana? Ya, merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat hanya disunnahkan dan bukan syarat sah sholat. Bukan kewajiban, bukan rukun, bukan syarat sah sholat. Jadi kalau sholatnya renggang, sengaja atau tidak sengaja, sah sholatnya. Yang penting masih ittisalus sufuf, masih tersambung shafnya. Yang tidak tersambung shafnya itu, Ustaz, kebetulan kan rumah saya dekat masjid, saya berjamaah di masjid tapi di rumah. Nah itu enggak. Ikut jamaah masjid tapi saya sholat di rumah, itu enggak sah. Kan dapat dengar dari mic Ustaz, dia pakai mic, ya. Kenapa tidak sah? Adamu ittisalus sufuf, karena shafnya tidak tersambung. Begitu. Nah, di sini DP imam, ti ibu di belakang sana masih satu tanpa kan tersambung, ini masjid. Gitu. Jadi bukan syarat sah sholat. Jadi tetap sah karena dia bukan bagian syarat. Ya. Apalagi wajib menjaga jarak sekarang supaya tidak tertular, berarti hukum yang tadinya sunnah merapatkan menjadi haram. Sekarang harus merenggangkan. Justru merenggangkan adalah kewajiban. Ya. Jadi dalam kajian usul fikih ya lebih detailnya sebenarnya ya harus dipelajari supaya
ini kan syariat, kenapa harus direnggangkan dan sebagainya. Ada kajian tersendiri dalam keadaan darurat. Ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Sedangkan makan daging, haramkan makan daging. Tapi dalam kondisi darurat sudah wajib, kalau tidak makan mati. Wajib makan daging babi itu. Yang apalagi cuma sekedar merenggangkan soft. Tapi jangan dapat kesempatan, so tidak ada sama sekali daging ini kecuali daging babi. Mumpung ada daging babi dan kesempatannya darurat, wawuti satu babi ini, tidak boleh. Cuma makan sepotong daging babi. Baru dia bilang, Ustaz, belum tentu mau dapat makanan poli, habis saya sompikul ini babi ini, DP sisa. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Tadwal. Misalnya, kalau sementara sholat sunat, qobliyah begitu, baru imamnya iqamah, Ustaz. Apa langsung dihentikan atau tersempurnakan sampai? Iya. Ketika sedang sholat, apa tadi? Sholat qobliyah. Sholat qobliyah, tiba-tiba iqamah. Ingat kaidahnya. Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada solat yang dikerjakan kecuali solat fardu. Jadi solat sunnah semua harus direlakan. Anda sudah dapat pahala, baru 1 rakaat Ustaz. Sudah dapat pahala 2 rakaat, itu yang penting hentikan kemudian gabung dengan jamaah. Jangan egois, jangan lanjutkan. Ya. Jadi biar ti presiden baru 1 rakaat, jangan tunggu. So DP waktu iqamah. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya dapat kesamaan. Memang saya tidak suka Pak Presiden ini. Jadi saya sama iqamah. Itu boleh beda cerita. Tapi memang sewaktu sudah masuk waktu iqamah, walaupun dia presiden iqamah. Biasanya kita ini takmir pakai hukum perasaan. Tunggu. Ti Ustaz. Tunggu, Pak Camat. Ti ayat. Begitu. Belum apa walau ayat. Ayah Anda mana? Oh, Masya Allah, ayah Anda Tenilo. Kota Barat ayat. Masya Allah. Jadi kaidahnya kalau sudah dikumandangkan iqamah tidak ada lagi solat. Ustadz sekarang baru tahiyat, ya sudah dimaafkan, tahiyat lanjutkan. Karena itu tinggal sadiki lagi. Tapi kalau baru bangkit kamar dari rakaat kedua, ya sudah hentikan saja. Jadi takmir kalau mengetahui kaidah ini tidak perlu repot-repot. Dia kontrol siapa lagi yang solat ini. Tidak ada lagi di bapak-bapak dia mahoba di balik tabir ibu. Ibu-ibu sudah. Akhirnya dia tiap sholat itu cuma ada petugas bertanya, sudah? Ini ya, mudah-mudahan video ini banyak tersebar dan kemudian takmir faham. Kalau sudah waktu siapapun tetap harus iqamah. Yang lain menyesuaikan. Tidak usah lagi perlu bertanya, sudah. Tidak usah. Baik, ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada salah silap dan khilaf dalam kata-kata saya, tolong dimaafkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.